Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Kandidi Fortuna. Saya CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Tualang, Kabupaten Siak. Pada hari ini saya akan melaksanakan coaching observasi supervisi akademik dengan rekan saya sesama guru BK, Bu Juni. Pada hari ini bagaimana kabarnya Bu Juni? Alhamdulillah baik Bu. Sehat Bu Juni? Oke. Untuk hari ini boleh Bu Juni perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junianti Islamia. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMA Negeri 2 Tualang. Di sini saya merupakan guru bimbingan konseling kelas 11 dan saya akan melakukan supervisi dengan Ibu Sri Kandi dengan judul pilihan karir sesuai dengan tipe kepribadian. Baik, terima kasih ya Bu Juni. Baik Bu, pembicaraan kita hari ini kita rekam ya Bu ya, boleh Bu ya. Ini untuk tugas modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Baik, hari ini bagaimana perasaan Bu Juni saat akan saya melakukan supervisi? Perasaan saya hari ini sangat senang ya Bu ya, karena saya bisa merefleksikan diri saya dengan teman sejawat saya dan saya bisa mengetahui bagaimana kelemahan saya menjadi guru dan bagaimana kelebihan saya ketika saya menjadi guru. Oke, terima kasih, luar biasa ya Bu Juni. Jadi Bu, apa hal-hal yang mau Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dalam segi murid atau dengan Ibu sendiri? Tentunya yang ingin saya capai ya Bu, tujuan pembelajaran saya agar lebih tercapai lagi yang telah saya susun dalam RPR saya, dan saya ingin agar siswa saya lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran dan saya lebih baik lagi dalam mengelola kelas. Dan tentunya Bu, untuk tujuan pribadi saya ingin meningkatkan kemampuan dan kompetensi saya sebagai guru dengan cara saya memberikan metode pembelajaran yang menarik kepada siswa saya, dan saya membuat metode keberagaman sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Luar biasa ya Bu Juni ya. Tadi Bu Juni mengatakan pengembangan hendak dicapai yaitu metode pembelajaran yang menarik Ibu ya, dan keaktifan siswa. Izin Bu, metode pembelajaran yang seperti apa yang ingin Ibu lakukan seperti yang Ibu katakan tadi, yaitu metode pembelajaran yang menarik? Ya, metode yang saya lakukan di kelas saat supervisi nanti ya Bu ya, saya menampilkan PowerPoint agar siswa bisa melihat video ilustrasi yang akan saya tampilkan sama dia agar dia lebih mengetahui lagi. Oke, luar biasa. Ya, jadi Bu Juni, tujuan pembelajaran Bu Juni apa yang akan Ibu Juni kembangkan di saat nanti kita akan melakukan supervisi? Jadi Bu, tujuan pembelajaran saya itu ada 3. Yang pertama, membantu siswa untuk memahami apa itu kepribadian dalam memilih karir. Yang kedua, agar peserta didik memahami hubungan antara kepribadian dan pilihan karir yang tepat. Terus yang ketiga, agar peserta didik saya bisa menerapkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, serta keterampilan dan tanggung jawab dalam menentukan pilihan karir mereka. Baik, luar biasa ya Bu ya, ada 3 tujuan berarti Bu ya. Nah, jadi Bu, mengapa Ibu Juni mengambil materi pilihan karir? Ya, saya sengaja mengambil materi ini Bu agar peserta didik saya bisa memilih karir mereka nanti sesuai dengan tipe kepribadian mereka. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi Bu, apa sih tantangan Ibu Juni dalam menghadapi sebagai guru BK? Ya, jadi tantangan yang saya hadapi ya Bu sebagai guru BK, apalagi guru bimbingan konseling ini kan Bu, kita memberikan layanan ya Bu, bukan mata pelajaran seperti guru bidang studi yang lainnya. Dan terus pelajaran BK ini kan Bu tidak ada juga nilainya di rapor ya Bu ya. Itu pertama. Terus jam BK ini kan Bu di kelas hanya 1 jam. Otomatis saya harus pandai mengatur waktu saya untuk menyampaikan tujuan pembelajaran saya agar tercapai di kelas. Oke, luar biasa ya Ibu Juni ya. Berarti Bu, tantangan menurut Bu Juni adalah pertama, guru BK mata pelajaran merupakan layanan yang tidak ada nilai di rapor Bu ya.
Yang kedua yaitu jam BK hanya 1 jam ya, yaitu 45 menit. Guru BK harus bisa membuat metode pelajaran yang menarik, Ibu ya. Tadi yang menarik sudah Ibu sebutkan. Jadi Bu, jam BK yang seperti 1 jam tersebut tantangannya seperti apa yang pernah Ibu lakukan atau nanti akan Ibu lakukan? Tantangan yang saya lakukan Bu, pelajaran BK ini kan kadang banyak ya kan Bu yang disampaikan. Nah, kadang entah kadang waktunya tidak cukup dalam 1 jam, makanya saya harus pandai-pandai mengatur waktu Bu agar tujuan pembelajaran saya tercapai. Oke, luar biasa Ibu ya. Jadi Bu, kira-kira persiapan Bu Juni lakukan nanti saat supervisi nanti seperti apa persiapan Bu Juni? Persiapan saya otomatis saya yang pertama akan menyiapkan asesmen kebutuhan siswa ya Bu ya, karena saya akan membagikan angket nanti terlebih dahulu kepada mereka agar saya bisa tahu apa tipe kepribadian mereka. Terus saya akan membuat rancangan pembelajaran layanan. Terus saya akan membuat metode pembelajaran yang menarik seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu ya. Saya akan membuat diskusi kelompok dan nanti akan mempresentasikannya ke depan masing-masing kelompok. Ya, luar biasa. Baik Bu, terima kasih sudah memberikan informasi pra-observasi hari ini. Jadi Bu, kira-kira hari apa Bu Juni bisa saya lakukan supervisi dengan Bu Juni di kelas berapa? Bu, insya Allah supervisi ini akan saya lakukan di hari Rabu Bu, tanggal 6 November 2024 di kelas 11.3. Di kelas berapa Bu? Di kelas 11. Kelas 11.3 ya. Jam pertama ya Bu ya. Jam pertama, berarti itu kita jam 7.15 ya Bu ya. Baik, terima kasih. Baik Bu, terima kasih pra-observasi hari ini. Semoga nanti di saat kita supervisi di dalam kelas berjalan dengan lancar Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Nak, tolong ditutup dulu pintunya Nak, biar apa? Biar nampak kan kawan-kawannya. Oke, ketua kelas pimpin doa. Ya, berat. Belajar baik berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana hari ini? Semangat? Masih semangat ya? Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini, Nak? Nihil ya. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua. Ibu doakan semoga anak Ibu dalam keadaan sehat selalu ya. Apalagi sekarang kan cuaca lagi pancaroba ya. Kadang panas, kadang dingin, kadang hujan ya. Pokoknya pandai-pandai aja menjaga kesehatan. Gimana perasaan kalian hari ini? Senang? Senang. Lagi happy kan? Nggak ada yang lagi galau kan? Nggak ada ya. Semoga dalam keadaan senang setiap hari ya. Oke, masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Apa aja? Apa aja itu? Ya, semangat. Jadi anak Ibu harus tetap semangat. Harus disiplin dan fokus. Fokus sekarang belajar sama Ibu? Fokus ya. Oke, masih ingat dengan pelajaran minggu lalu kita? Apa? Apa itu? Tentang apa? Ya, memilih karir dengan cara smart. Oke, masih ingat berarti ya. Oke, anak Ibu, untuk materi BK kita hari ini, tunggu ya. Materinya tentang pilihan karir sesuai dengan tipe kepribadian.
Nih, pilihan karir sesuai dengan tipe kepribadian. Adapun tujuan dari materi hari ini yaitu agar membantu peserta didik memahami karir itu dengan tipe kepribadian. Yang kedua, peserta didik memahami hubungan antara kepribadian dan pemilihan karir yang tepat. Dan yang ketiga, peserta didik menerapkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berealisasi, dan tanggung jawab dalam menentukan pilihan karir. Nah, inilah tujuan materi kita untuk layanan BK pada hari ini. Ya, jadi anak ibu untuk layanan bimbingan konseling ya yang ibu pakai hari ini itu menggunakan layanan klasikal. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau bertanya dulu di kelas kalian. Udah siap belajar hari ini? Ya. Udah siap ya? Jadi kalau udah siap, kita mulailah lagi. Sebelum kita masuk ke materi, ibu mau bertanya dulu. Pernah dengar kata kepribadian? Pernah? Oke, coba siapa yang mau mengangkat tangannya? Apa itu kepribadian? Ya, Nabil. Jadi kepribadian itu adalah sikap atau karakteristik yang ada dalam diri seseorang, Bo. Jadi kepribadian itu juga ada dua, itu ada yang extrovert dan introvert, Bo. Oke, tepuk tangan buat Nabil. Berarti anak ibu udah sering ya mendengar kata kepribadian ya. Terus setelah kepribadian ada juga karir. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu karir, anak ibu? Ya, Susan. Karir adalah perkembangan dan kemajuan jabatan dalam pekerjaan. Ya, tepuk tangan buat Susan. Berarti anak ibu sudah paham kepribadian, karir ya. Terus apa lagi tipe kepribadian? Pernah dengar kata kepribadian, tipe kepribadian? Coba apa itu tipe kepribadian? Ya, Patrick. Itu ada yang sanguinis, melankolis, dan ada pragmatis. Yang sanguinis ini cenderung dia itu lebih extrovert atau cenderung bisa bersosialisasi. Yang melankolis dia itu cenderung introvert atau dia cenderung menyendiri. Yang terakhir itu pragmatis, dia cenderung ambivert di tengah-tengah. Oke, tepuk tangan buat Patrick. Oke, ibu mau bertanya dulu di sini udah tahu tipe kepribadiannya semuanya? Udah kan? Ya. Udah. Apalagi kemarin ibu udah pernah membagikan angket kan minggu lalu. Nah, dari situ anak ibu sudah bisa mengetahui tipe kepribadian dia seperti apa. Oke, ini ibu akan menampilkan video ilustrasi anak ibu. Coba anak ibu simak dan diamati ya.
Nah, oke, udah habis ya. Om. Nah, Oke anak ibu, dari video yang udah anak ibu amati tadi ya, udah anak ibu lihat. Coba apa pesan yang dapat kita ambil dari video ilustrasi tadi? Coba ada yang berani angkat tangan? Apa pesan yang dapat kita ambil ya? Ya anak ibu. Pesan yang dapat saya ambil dari video tersebut adalah seorang pria yang selalu gagal dalam menjalankan profesinya. Itu karena mungkin profesi tersebut tidak sesuai dengan tipe kepribadiannya, Bu. Oke, tepuk tangan buat Diki. Oke, makasih ya Diki. Ada lagi? Yang lain, yang perempuan lah. Tadi kan udah yang laki-laki. Sekarang perempuan. Apa pesan yang dapat kita ambil dalam tayangan yang tadi? Ya, Nak? Kita harus tahu dulu di mana minat dan bakat kita. Jangan sampai salah memilih karir seperti yang ada di video tadi. Oke, tepuk tangan dulu buat anak kita. Oke, ya. Dari video ilustrasi tadi, anak ibu jadi tahu ya, kalau kita tidak bisa memilih karir sesuai dengan tipe kepribadian kita, jadinya bisa asalan kayak tadi ya. Apalagi tadi ada dia seorang dokter ya. Nah, tadi dia mau mengobati pasiennya sudah sakit ya. Tiba-tiba dia melihat seharusnya kan itu digunakan untuk memeriksa pasien ya, tapi dia menggunakan untuk apa? Untuk headphone ya, dikiranya mungkin untuk musik. Sebelum dia menyelesaikan pasiennya, ternyata pasiennya udah meninggal. Itulah akibat salah memilih profesi. Oke, setelah itu ibu mau menjelaskan dulu tentang PPT tadi ya.
Ini tadi tujuan udah, tentang pengertian kepribadian ya. Tadi Ibu sudah menanyakan sama kalian apa itu pengertian kepribadian. Ya, kepribadian itu adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Seperti kepada orang yang pemalu sering dibilang orang berkepribadian pemalu ya. Jadi anak ibu, kepribadian itu adalah perilaku atau tingkah laku kita yang sering kita tunjukkan, yang sering kita nampakkan. Kadang kan ada kan kalian bilang, oh dia orangnya pemalu loh, dia mempunyai kepribadian pemalu. Kenapa orang membilang dia orang yang pemalu? Karena dia sering menunjukkan, menampakkan bahwa dia pemalu. Paham sampai sini kepribadian? Oke. Terus tentang karir. Nih, karir. Karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Nah, jadi karir itu adalah kemajuan kita dalam suatu jabatan atau pekerjaan kita, nah Ibu. Contohnya, misalnya kalian nanti udah tamat SMA ya, kalian lanjut ke S1, S2 ya, atau kalian mau menambah karir lagi menjadi S3. Itulah contoh tingkat karir kita untuk kemajuan. Terus ada pilihan karir dan tipe kepribadian itu menurut Holland ya. Jadi tipe kepribadian menurut Holland itu ada 6. Ya nah Ibu. Yang pertama ada realistik, intelektual, sosial, konvensional, usaha, dan artistik. Ya, kemarin Ibu udah membagikan angket kan sama kalian kan? Ya. Oke, coba dulu ketua kelas kumpulkan angketnya. Ya udah semuanya ketua kelas ya. Ini kemarin kan udah diisi ya. Udah tahu tentang tipe kepribadiannya menurut Holland. Ibu mau kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Coba duduk berdasarkan kelompoknya nah Ibu. Kelompoknya masing-masing. Udah duduk berdasarkan kelompok masing-masing ini ya. Ya, Bu. Oke, udah tahu kan? Ini kelompok apa? Realistik. Kelompok realistik ini nak? Intelektual. Intelektual ini? Apa? Sosial ini kelompok apa nak? Konvensional. Konvensional ini kelompok artistik. Yang di belakang kelompok apa nak? Nah, kelompok usaha. Oke ya? Masih semangat anak ibu? Oke, biar tambah semangat lagi, ibu mau kita ice breaking lah dulu ya, biar tetap fokus dan tetap semangat ya. Ice breakingnya gini, jadi nanti ya, ketika ibu bilang pagi, kalian tepuk sekali ya. Ini untuk melatih konsentrasi kalian, apakah masih semangat atau tidak ya. Ketika ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Ketika ibu bilang sore, tepuk 3 kali. Dan ketika ibu bilang malam, jangan ditepuk. Nah, dari sinilah kita bisa melihat apakah anak ibu masih fokus atau tidak belajar sama ibu hari ini. Oke? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai pagi. Pagi. Siang. Sore. Malam. Pagi. Siang. Ada yang 3. Pagi. Malam. Ada yang belum fokus. Oke, kita coba sekali lagi ya. Pagi, pagi, siang, malam, masih ada. Oke, kita kasih sekali lagi ya. Harus fokus ya, anak ibu ya. Pagi, siang, pagi, pagi, malam. Oke, berarti udah fokus semuanya ya. Nah, kalau sudah fokus anak ibu semuanya kayak gini,
Oke, Ibu akan menampilkan video ya, pilihan karir dan tipe kepribadian itu menurut teori Holland. Jadi tolong didengarkan ya anak Ibu ya. Tipe kepribadian menurut teori John Holland. Menurut teori John Holland, terdapat 6 jenis atau orientasi kepribadian pada manusia. 6 tipe kepribadian tersebut biasanya disebut dengan viaset. R yaitu realistik, yaitu investigatif Di sini aja atau lah. intelektual. A yaitu tipe kepribadian artistik. S yaitu tipe sosial. E yaitu tipe enterprising. Dan C yaitu konvensional. Tipe kepribadian realistik. Tipe kepribadian ini biasa disebut sifat sana. Kepribadian ini cenderung memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan alat, benda, musik, Nampak Petri? Nggak nampak, terhalang Ibu ya. Tipe kepribadian realistik ini memiliki ciri-ciri suka mempraktikkan langsung apa yang telah dipelajarinya, kemudian suka beraktivitas yang berada di luar lapangan, suka beraktivitas atau bekerja sendiri atau dengan orang yang sedikit dengannya, kemudian pemberani. Pilihan jurusan yang cocok dengan tipe kepribadian ini yang pertama ada teknik elektronik, teknik mesin, otomotif, dan lain sebagainya. Jenis pekerjaan yang cocok untuk tipe kepribadian realistik diantaranya menjadi teknisi, menjadi pilot, menjadi insinyur, menjadi mekanik, dan lain sebagainya masih banyak lagi. Yang kedua, tipe kepribadian investigatif atau intelektual. Tipe kepribadian ini biasa disebut si pemikir. Cenderung memilih lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pemikiran yang abstrak dan teoritis. Tipe kepribadian ini memiliki ciri-ciri suka berpikir dan memecahkan masalah, menyukai hal-hal yang berhubungan dengan matematika dan sains, dan memiliki pemikiran yang kritis dan teliti. Pilihan jurusan yang sesuai dengan tipe kepribadian investigatif atau intelektual yaitu jurusan matematika, jurusan fisika, jurusan biologi, jurusan perangkat lunak, jurusan farmasi, dan lain sebagainya. Jenis pekerjaan yang sesuai untuk tipe kepribadian intelektual atau investigatif itu menjadi programmer, menjadi peneliti, menjadi ilmuwan, menjadi ahli matematika, menjadi apoteker, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada tipe kepribadian artistik atau yang biasa disebut si pencipta. Tipe kepribadian artistik cenderung memilih pekerjaan yang sifatnya kreatif dan dapat mengekspresikan ide-ide yang dimiliki serta tidak menyukai struktur atau pada aturan. Ciri-ciri tipe kepribadian artistik diantaranya ekspresif, memiliki ketertarikan pada seni, suka berhubungan sosial, lebih nyaman bekerja secara bebas. Pilihan jurusan yang cocok untuk kepribadian artistik itu jurusan seni rupa, jurusan seni tari, jurusan seni musik, berbagai jurusan desain, dan jurusan sejenisnya. Jenis pekerjaan yang sesuai untuk tipe kepribadian artistik itu menjadi pelukis, menjadi aktor, menjadi desainer, menjadi musisi, menjadi ilustrator, menjadi komposer, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada tipe kepribadian sosial atau si penolong. Tipe kepribadian sosial cenderung memilih pekerjaan yang sifatnya dapat membantu orang lain dan menyukai kegiatan yang melibatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Ciri-ciri orang yang tipe kepribadian sosial itu peduli dan kooperatif, mudah bergaul,
berorientasi pada perasaan, suka bekerja dengan baik, dan tipe ini disarankan memilih jurusan pendidikan, jurusan komunikasi, jurusan sosiologi, jurusan psikologi, dan lain-lain. Pekerjaan yang cocok untuk tipe kepribadian sosial yaitu menjadi guru, menjadi psikolog, menjadi pekerja sosial, menjadi perawat, dan sejenisnya. Yang kelima, ada tipe kepribadian enterprising atau si perayu. Tipe kepribadian ini biasanya memilih pekerjaan yang sifatnya mempengaruhi orang lain dan memiliki inovasi-inovasi. Ciri-ciri tipe kepribadian enterprising yang pertama, dia bersifat ambisius, memiliki jiwa kepemimpinan, pandai berkomunikasi, mampu mempengaruhi hal positif terhadap orang lain, cocok bekerja dengan siapapun. Jurusan yang cocok untuk tipe kepribadian enterprising diantaranya jurusan manajemen, jurusan hubungan internasional, jurusan ilmu politik, marketing, dan jurusan sejenis lainnya. Pekerjaan yang sesuai untuk tipe kepribadian enterprising diantaranya menjadi pengusaha, menjadi politisi, menjadi pengacara, menjadi manajer, menjadi marketing, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada Oke, ini yang terakhir. kepribadian konvensional atau si pengatur. Tipe kepribadian ini cenderung memilih pekerjaan yang sifatnya berhubungan dengan data, angka, dan mengikuti instruksi. Ciri-ciri dari tipe kepribadian konvensional yaitu bersifat teliti dan detail, bersusun, menyukai pekerjaan yang berulang, dan cara kerja yang tidak berubah, bisa bekerja dengan siapa saja asal pembagian tugasnya jelas. Jurusan yang sesuai untuk tipe kepribadian konvensional ini itu ada akuntansi, ada jurusan ekonomi, jurusan administrasi perpajakan, jurusan perbankan, jurusan perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan pekerjaan yang cocok untuk tipe kepribadian konvensional yaitu menjadi sekretaris, menjadi teller, menjadi akuntan, menjadi kasir, pegawai arsip, pengawas bank, menjadi ahli perpajakan, menjadi pustakawan, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sejenis. Oke, udah selesai. Udah diisi mana Ibu? Udah ya, oke. Ibu mau sekarang anak Ibu berdiskusi. Ini kan udah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing kan? Nah, kemarin kan minggu lalu Ibu udah menyuruh membawa kertas karton kan? Nah, oke, sekarang silakan diskusi tentang tipe kepribadian menurut Holland tadi yang sudah kalian dengarkan ya. Sekarang lanjut diskusinya anak Ibu. Ini tentang apa tadi? Konvensional. Konvensional. Ya. Oh, perwakilan aja nak nanti ya. 3 orang kalau nggak 2 orang. Tentang apa ini? Realistik ya. Ini kepribadian tentang apa tadi? Intelektual. Berarti tentang akademik ya. Ini tentang apa nak? Oh, tentang sosial. Ini tentang apa kalian? Tentang usaha. Oh, tentang usaha ya. Biasanya orang yang usaha nih suka pedagang nih biasanya. Orang pedagang, manajemen. Iya.
Atau kan jadi pengusaha ternama besok ya kan? Amin. Ya Allah. Udah paham kan yang tadi Ibu tampilkan kan videonya kan? Nah, kalau ada yang nggak paham tanyakan ya, nah Ibu. Ya, buat semenarik mungkin di kertas karton tentang tipe kepribadian menurut Holland tadi. Kesepakatan umum. Udah paham? Ada yang nggak paham tanyakan ya nak ya sama Ibu ya. Ini tentang usaha. Siapa nanti yang mau tampil ke depan ini? Yang presentasi siapa tadi? Siapa? Oh, bertiga siapa aja? Saya, Bu. Ketua kelas. Ebil. Rivaldo. Bertiga nanti ya, maju ke depan ya. Udah siap? Udah, Bu. Ya? Sesi tanya jawab juga. Iya, nanti kita buka sesi tanya jawab. Jadi nanti ketika temannya ada nampil ya anak Ibu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tanya aja, nggak apa-apa. Udah siap semuanya? Belum? Udah? Kalau udah, kita presentasi lagi maju ke depan anak Ibu. Ya, kelompok mana duluan yang mau maju? Kelompok siapa? Kelompok apa? Realistik. Oke, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kepribadian realistis yang memuat tentang pengertiannya, tipe kepribadian, dan juga pekerjaannya. Baiklah, pada pengertian. Pengertian realistis. Realistis merupakan suatu hal yang terlihat seperti nyata dan dapat diandalkan. Istilah ini merupakan suatu kenyataan yang memiliki sifat wajar, akan tetapi kenyataan tersebut tidak diwajarkan. Tipe kepribadian. Seseorang yang mempunyai tipe realistis selalu menyenangi sesuatu hal yang bersifat praktis, lebih cenderung bekerja secara nyata daripada teori. Contoh pekerjaan realistis ada pilot, teknisi, mekanik, insinyur, operator mesin, pengawas konstruksi. Dan baiklah, itulah ketiga rangkaian dari realistis tadi. Apakah ada yang ingin bertanya? Pas, nggak ada yang mau bertanya ya? Oke, berarti udah paham tentang realistik ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok realistis. Baiklah, sampai di sini presentasi kami. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok mana lagi yang udah siap? Kelompok apa? Konvensional. Oh, konvensional. Oke, maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kami dari kelompok konvensional ingin mempresentasikan hasil diskusi kami itu adalah ada tipe kepribadian, tipe pekerjaan, dan pengertiannya. Pengertiannya, konvensional adalah kesepakatan umum yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah lampau seperti kebiasaan, adat, dan kelaziman. Ada tipe kepribadiannya. Yang pertama yakni tertib, berorientasi pada tugas, menaati aturan, suka bekerja dengan data, mesin, atau angka, senang bekerja secara teratur dengan tugas berulang, menghindari aktivitas ambigu, dapat diandalkan untuk mengikuti arahan, senang menghargai kesuksesan dalam kelompok, suka bekerja dalam tim atau grup kecil, memiliki kemampuan administrasi atau numerik. Selanjutnya itu adalah tipe pekerjaannya. Yang pertama ada bankir, manajer keuangan, ekonomi, paralegal, asisten peneliti, juru tulis, pembukuan dan akuntansi, auditor energi, spesialis keamanan komputer, dan ada teknisi informasi kesehatan. Baiklah, di sini kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya yang belum paham? Udah paham semua berarti tentang konvensional? Udah pas. Oke, silakan ditutup Ya, Ibu. kalau misalnya semuanya sudah paham, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk konvensional. Kami lagi. Oke, kelompok siapa lagi? Kami. Kelompok ayah artistik. Langsung maju ke mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok artistik akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Yaitu ada pengertian. Orang yang tipe artistik suka melakukan aktivitas kreatif seperti seni, keterampilan tangan, menulis sastra, dan lain-lain. Selanjutnya ada tipe kepribadian. Tipe kepribadian itu yang pertama suka menyesuaikan diri, yang kedua tidak suka dengan konflik, yang ketiga menenangkan diri dengan media seni, yang keempat menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan seni, yang kelima menghindari aktivitas teratur. Berikut contoh dari pekerjaannya. 1. Penulis, pelukis, penari, desainer, pemusik, penyair, dan artis. Baiklah, di sini ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Udah paham berarti ya? Silakan itu teman. Baiklah, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, siapa lagi? Kelompok usaha. Oke, silakan maju anak ibu. Berarti siapa yang belum maju lagi ini? Kelompok sosial sama intelektual berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Jadi kami dari tipe kepribadian usaha akan menjelaskan apa itu dari pengertiannya, tipe kepribadiannya, dan contoh pekerjaannya yang cocok sesuai dengan tipe-nya tersebut. Pertama ada pengertian. Tipe ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan cara mengekspresikan kualitas petualang, dominan, antusias, dan impulsif. Selanjutnya ada tipe kepribadian. Dicirikan sebagai pribadi yang persuasif
verbal, terbuka, menerima diri, percaya diri, agresif, dan ekshibisionistik. Suka menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Mereka lebih suka bidang penjualan, pengawalan, dan panggilan. Siap, ini kelompok siapa? Kalian atau intelektual dengan sosial? kepemimpinan dan Mereka duluan. kegiatan yang dapat memuaskan kebutuhan akan dominasi ekspresi verbal, pengakuan, dan kekurangan. Selanjutnya ada contoh pekerjaannya yang cocok dengan tipe usaha tersebut. Berikut contoh pekerjaannya, yaitu ada politikus, manajer hotel, dan pengacara. Yalah, mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, pas. Udah pas ya? Berarti udah paham semuanya. Oke. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita. Oke, lanjut kelompok sosial ya. Nah, oke. Ini biasanya orang-orang sosial nih pandai berinteraksi, bersosialisasi. Ini orangnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan tipe kepribadian, yaitu tipe kepribadian sosial. Tentu kami akan menjelaskan menjadi 3, yaitu pengertian dan juga tipe pekerjaan dan tipe kepribadiannya. Yang pertama itu pengertiannya, sosial. Apa sih tipe kepribadian sosial? Tipe kepribadian sosial itu adalah tipe orang yang suka berkomunikasi atau suka dalam hal ruang lingkup yang sosial. Nah, yang kedua itu tipe kepribadiannya. Orang-orang tipe kepribadian Nanti kalian sosial lagi ini, ya yang terakhir. dia lebih suka mengajak ngobrol duluan orang lain. Dia tidak malu, dan juga energinya itu pasti lebih besar di luar lingkungan atau bersama-sama dengan orang lain. Dan contoh pekerjaannya itu akan dijelaskan oleh Tipe pekerjaan yang cocok untuk tipe sosial ini, kami mengambil pekerjaan sebagai psikolog karena di dalam psikolog ini suka menolong sesama, pandai melakukan kegiatan seperti mengajar, baru suka memberi informasi. Baiklah, sekian dari penjelasan kami. Apakah teman-teman yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, berarti udah pas ya. Yes. Sekian presentasi dari tipe sosial. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, cepat-cepat ada Ibu. Ini kelompok terakhir ya, intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok intelektual akan membacakan hasil diskusi kami. Itu ada 4 pengertian, tipe kepribadian, contoh pekerjaan, serta keterampilan. Yang pertama, pengertian. Pengertian intelektual adalah seseorang yang memiliki kecerdasan tinggi, berakal, berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, serta bertindak secara terarah. Yang kedua ada tipe kepribadian. Tipe kepribadian intelektual adalah tipe orang yang cenderung suka menganalisis dan menyelesaikan masalah, senang menyelesaikan tantangan pikiran, dan sebelum mengambil keputusan, suka mengumpulkan banyak informasi dari berbagai sumber. Keterampilannya memiliki kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpendapat, kemampuan berbahasa, serta kemampuan berpikir kreatif. Contoh pekerjaannya itu ada guru, psikolog, psikiater, ilmuwan, peneliti, serta programmer komputer. Sekian dari hasil diskusi kami. Ada yang mau ditanyakan anak Ibu? Kelompok terakhir ini intelektual. Oh, tidak ada ya. Berarti udah paham semuanya dari 6 teori tadi. Ya, silakan ditutup nak. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak Ibu, semuanya udah maju, udah presentasi ke depan. Nah,
dari tentang 6 teori yang disampaikan Holland tadi, coba siapa di sini yang bisa memberikan kesimpulan anak ibu tentang pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Ya, coba nak. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah dari pembelajaran ini kita memilih karir itu mestilah kita lihat kepribadian kita. Nah, seperti yang ada tentang tadi. Nah, dari kita nilai kepribadian kita tersebut, jadi kita nanti ketika menjalani profesi yang kita jalani, jadinya kita nggak putus di tengah jalan, terus kita nggak gugur dan kita merasa enjoy dengan pekerjaan yang kita jalani. Oke, beri tepuk tangan untuk Siska. Oke, udah paham berarti ya. Oke, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini, kita harus bijak lagi dalam memilih kepribadian kita, harus tahu di mana minat dan bakat kita agar kita menjadi orang sukses ke depannya. Luar biasa, tepuk tangan. Berarti semuanya udah paham ya anak ibu tentang pemilihan karir sesuai dengan tipe kepribadian. Ya, jadi kesimpulannya anak ibu, kita harus pandai, harus lebih bijak lagi dalam memilih karir itu sesuai dengan tipe kepribadian kita ya. Apalagi tadi yang udah ibu tayangkan, ini tujuannya agar anak ibu bisa memilih strategi yang baik untuk memilih karir ke depannya. Udah tahu kan karir-karir apa yang mau diambil nanti setelah lulus SMA, nah ibu? Oke. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan ini anak ibu? Nggak ada ya? Oke. Gimana perasaan anak ibu setelah pembelajaran hari ini? Happy, senang. Terus gimana lagi perasaannya? Bahagia. Sangat bahagia. Lebih bersemangat lagi ya. Oke. Mudah-mudahan ya dengan anak ibu semuanya. Tadi kita udah belajar tentang pilihan karir sesuai tipe kepribadian. Semoga anak ibu nanti dapat memilih karir sesuai dengan tipe kepribadian anak ibu masing-masing. Oke? Oke, untuk materi kita yang akan datang ya, ibu mau menjelaskan tentang perspektif karir di minggu depan ya, untuk anak ibu lagi agar lebih memilih karir lagi, lebih jelas lagi dan lebih terarah lagi. Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau ditanyakan anak ibu? Udah paham semuanya ya? Oke, kalau begitu ketua kelas tutup dengan doa. Ya, jelas. Doa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sekarang silakan istirahat anak ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Juni. Iya, Pak. Bagaimana kabarnya Bu Juni? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Juni, terima kasih atas waktunya hari ini. Yang pernah kemarin saya katakan kita melakukan pasca observasi. Setelah kemarin kita sudah melakukan observasi ya Bu Juni ya. Iya Bu. Sesuai kesepakatan kita kemarin, pada hari ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya yang bernama Pak Putra. Jadi seperti kemarin pernah juga melakukan rekaman, jadi kita rekam ya Bu Juni ya. Iya Bu. Oke, langsung aja ya Bu. Iya Bu. Bu Juni, pada saat observasi kemarin Ibu ada menyampaikan hal-hal pengembangan pencapaian. Iya. Kira-kira apa yang sudah terlaksana di saat Ibu melakukan pembelajaran kemarin? Ya Bu, kemarin saya udah ada menyampaikan waktu pra observasi kemarin ya Bu, ada tentang keaktifan siswa, terus metode pembelajaran yang menarik dan pengelolaan kelas. Nah, kalau saya lihat kemarin waktu saya observasi ya Bu,
udah tercapai sebagian, siswa saya menjadi aktif ya. Terus metode pembelajaran saya yang menarik seperti saya menampilkan PPT, memakai Canva ya Bu. Terus dalam pengelolaan kelas juga udah lebih baik lagi, walaupun ada sedikit yang kurang ya Bu ya. Mungkin ada siswa saya ketika saya di depan, ada mungkin di belakang tuh ada yang mungkin yang kurang menyimak, mungkin itu aja Bu. Gitu ya. Berarti gini Bu, jadi saat saya melihat observasi kemarin Bu, itu saya lihat kan antusias anak-anak diberikan media pembelajaran yang diberikan Bu Juni luar biasa ya. Kalau yang saya lihat kemarin observasinya anak-anak begitu antusias ya Bu ya, semangat, apalagi di saat membuat melihat ilustrasi video kemarin Bu ya. Baik Bu, selanjutnya kemarin saya melihat media yang Bu Juni gunakan adalah media Canva Bu ya. Iya betul. Media Canva Bu ya. Jadi Bu, terkait setelah melakukan observasi kemarin, bagaimana perasaan Bu Juni? Ya, perasaan saya menjadi senang ya Bu ya. Saya jadi tahu apa kelemahan dan kekurangan saya, bagaimana saya di dalam kelas. Saya menjadi lebih tahu jadi kedepannya apa yang harus saya perbaiki lagi Bu. Jadi Bu, menurut Ibu apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran Ibu? Ya Bu, tujuan pembelajaran saya kemarin ada 3 ya Bu ya. Alhamdulillah semuanya sudah tercapai. Dengan saya melihat siswa saya bisa menentukan karir sesuai dengan kepribadian dia. Alhamdulillah sudah tercapai ya Bu ya. Terus siswa saya menjadi memahami antara hubungan karir dan hubungan kepribadian. Terus siswa saya lebih bisa menerapkan kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, serta tanggung jawab dalam menentukan pilihan karir mereka ke depannya. Luar biasa Ibu ya. Jadi Bu, kira-kira ke depannya apa yang kira-kira yang harus Ibu tingkatkan di dalam proses pembelajaran Bu? Mungkin yang akan lebih saya tingkatkan lagi Bu, saya akan lebih menghandle lagi tentang pengelolaan kelas ya, agar siswa saya lebih mendengarkan saya lagi ke depan. Mungkin saya dengan bisa membuat metode pembelajaran yang lebih menarik lagi. Nah, itu Bu. Jadi Bu, kira-kira kan seperti Ibu tadi mengatakan kan berarti Ibu ada melakukan lagi Bu ya. Jadi kapan rencananya akan Ibu terapkan untuk lebih meningkatkan kompetensi Ibu? Ya, insya Allah akan saya kembangkan ya Bu, akan saya tingkatkan insya Allah minggu depan waktu saya masuk ke kelas. Oh gitu. Ya, kira-kira yang kalau Ibu menilai diri Ibu sendiri gitu kan, proses pembelajaran kemarin skalanya 1 sampai 10, kira-kira berapa skalanya yang Ibu capai? Skala tentang saya memberikan pengalaman pembelajaran di kelas ya Bu. Kalau menurut saya mungkin udah sampai angka 8 mungkin ya Bu. Mungkin ya. Iya, saya lihat seperti itu. Lebih malah buat 9 ya. Karena kemarin luar biasa Pak di saat melakukan memberikan video, memberikan ice breakingnya gitu kan. Luar biasa Bu. Baik Bu, kira-kira apa yang Ibu dapat pembelajaran di hari ini, rangkaian di hari ini? Kita melakukan pasca observasi ini. Saya harus lebih memikirkan ke depannya lagi di saat pembelajaran ya Bu ya, agar lebih membuat metode pembelajaran yang menarik lagi agar siswa bisa ke depannya lebih tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran bimbingan konseling terhadap saya. Baik, terima kasih, luar biasa. Ibu tetap semangat. Ya, kita harus memang berpihak pada murid ya Bu ya. Apalagi guru BK ini memang betul-betul bagaimana kita menyayangi murid kita ya Bu ya. Terima kasih Bu Juni atas pasca observasinya. Dari awal kita melakukan observasi, inilah tahap terakhirnya pasca gitu. Terima kasih ya Bu. Baik Pak, sudah. Jadi apakah Bapak ingin memberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik pada rangkaian acara hari ini Pak? Kalau dari Bapak tambahannya, pertama Pak melihat hal biasa itu yang antusias ya, dan secara pertanyaan dari Ibu juga sangat biasa, juga menjawab dengan terus semangat. Artinya hal yang sudah baik yang sudah kita lakukan dipertahankan dan berusaha untuk kedepannya kita tetap menjadi guru dengan murid kita. Itu mungkin dari Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Bu Juni. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.